Assalamualaikum kawan-kawan sahabat Islam, seperjuangan yang sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Semoga kita semua diberi kesehatan dohir dan batin, panjang umur dan selalu lancar rezekinya. Kali ini, kita akan membahas tentang wanita solehah yang tertera dalam kitab syarah, Ukudul Jain fi Bayani Hukuki Az-Zawjain. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robiah binti Ismail Asyamiyah Bunga Surgawi. Kisah teladan ini diangkat dari kitab syarah, Ukudul Jain fi Bayani Hukuki Az-Zawjain. Sufi wanita yang satu ini adalah sufi wanita yang dapat dijadikan contoh oleh para muslimah tentang bagaimana menjadi seorang istri solihah bagi suaminya. Ia pernah berkata kepada suaminya yang sedang diliputi perasaan duka dan sedih dengan perkataan yang menghibur, seraya berkata, "Kalau yang kamu sedihkan berhubungan dengan urusan akhirat, sesungguhnya hal itu sangat menguntungkan bagimu, tetapi jika yang kau sedihkan berhubungan dengan urusan dunia, sama sekali aku tidak membebanimu dengan perkara yang berat." Tidak sampai di sini teladan yang baik sebagai istri yang solihah diperlihatkannya. Dalam kisah yang lain, disebutkan bahwa Abu Husain Ahmad bin Abu Hawari mempunyai istri lain selain Rabiah binti Ismail Asyamiyah. Suatu ketika Rabiah memasak makanan yang enak. Masakan itu diberi campuran aroma yang harum. Setelah masak dan menyantap makanan itu bersama suaminya, Rabiah berkata pada suaminya, "Pergilah kamu ke istri yang lain, dengan tenaga yang baru." Rabiah yang satu ini memang mirip dengan Rabiah al-Adawiyah yang berdomisili di Basrah. Diceritakan Rabiah Asyamiyah ini setelah menunaikan salat Isya, ia berdandan lengkap dengan busananya. Setelah itu baru mendekati tempat tidur suaminya. Dia tawarkan pada suaminya, "Apakah malam ini kamu membutuhkan kehadiranku atau tidak?" Jika suaminya sedang berhasrat untuk menggaulinya, maka ia melayaninya hingga puas. Kalau malam itu suaminya sedang tidak berminat menggaulinya, maka ia menukar pakaian yang ia kenakan tadi dan berganti dengan pakaian lain yang digunakan untuk beribadah. Bisa disimpulkan pekerjaannya melayani suami dan ibadah. Malam itu ia tenggelam di tempat salatnya hingga subuh. Rabiah binti Ismail Asyamiyah mempunyai suami Ahmad bin Abu Huwari, itu memang dikehendaki Rabiah sendiri. Ia pula yang pertama-tama melamar Syekh Ahmad supaya berkenan memperistri dirinya. Kisahnya bermula dari kematian suami Rabiah binti Ismail Asyamiyah yang meninggalkan harta warisan yang sangat besar. Ia kesulitan menafkahkan harta itu, mengingat ia seorang wanita yang terbatas gerakannya. Maka ia bermaksud melamar Syekh Ahmad, dengan tujuan agar dapat menasarufkan hartanya demi kepentingan Islam, dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang demikian itu karena Rabiah binti Ismail memandang Syekh Ahmad sebagai orang yang dapat menjalankan amanat, sedang Rabiah sendiri seorang yang adil. Ketika mendapat lamaran dari Rabiah, Syekh Ahmad berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak berminat lagi untuk menikah. Sebab aku ingin fokus untuk beribadah." Rabiah menjawab, "Ya Syekh Ahmad, sesungguhnya konsentrasiku, fokusku dalam beribadah, adalah lebih tinggi daripada kamu, aku sendiri sudah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Tetapi tujuanku menikah kali ini tidak lain, adalah agar dapat menasarufkan harta kekayaan yang kumiliki kepada saudara-saudara yang muslim, dan untuk kepentingan Islam sendiri. Aku pun mengerti bahwa engkau itu orang yang soleh, tapi justru dengan begitu aku akan memperoleh keridaan dari Allah." Syekh Ahmad berkata, "Baiklah, tapi aku minta waktu, aku hendak meminta izin dari guruku." Lalu Syekh Ahmad menghadap gurunya, yakni Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Sebab gurunya itu dulu pernah melarang dirinya untuk menikah lagi. Syekh Ahmad berkata, "Setiap orang yang menikah, sedikit atau banyak pasti akan terjadi perubahan atas dirinya." Tetapi, setelah Abu Sulaiman mendapat penjelasan dari muridnya mengenai rencana Rabiah, ia berkata, "Kalau begitu nikahilah ia, karena perempuan itu seorang wali Allah, kekasih Allah." Rabiah binti Ismail Asyamiyah adalah sufi wanita, yang berjaga sepanjang malam untuk beribadah dan berpuasa pada siang harinya. Ketika ia mendengar panggilan untuk beribadah salat, ia menyamakan panggilan itu dengan tiupan trompet malaikat Israfil tanda kiamat besar terjadi. Bila cuaca sedang panas, maka ia menyamakannya dengan panasnya neraka. Mantan suaminya Ibnu Abi Al-Hawari termasuk sebagai suami yang pengertian. Robiah memberitahukan padanya bahwa aku mencintainya sebagaimana ia mencintai saudara laki-lakinya. Ini bermakna bahwa dia tidak memerlukan kebutuhan yang bersifat fisik dari suaminya. Dia juga mengatakan bahwa seseorang yang tenggelam dalam beribadah, Allah akan membuka tabir kesalahannya sebelumnya, dan ketika seseorang mengetahuinya maka ia tidak memiliki perhatian terhadap masalah yang lain. Robiah merasa heran bahwa ia dapat melihat jin dan bidadari yang seseorang tidak dapat melihatnya dalam keadaan normal. Sedangkan cinta dan rasa takut Robiah Asyamiyah. Ahmad bin Abu Hawari mantan suaminya mengatakan bahwa istrinya adalah seorang wanita yang pikirannya saling mengalahkan antara dua hal. Terkadang dia tampak dipengaruhi oleh cinta sementara di suatu waktu dia dipengaruhi oleh ketakutan. Ketika dipengaruhi cinta, dia akan membacakan puisi cinta seperti, "Dia adalah teman yang tiada bandingannya, kasih sayangnya menempati seluruh hatiku, teman yang membuka penglihatanku tetapi tidak pernah hilang dari hati dan pikiranku." Ketika dia berada dalam pengaruh kasih sayang, dia akan bergumam sendiri, seraya berkata, "Aku telah membuatmu tersangkut dalam hatiku," dan berbicara sendiri. "Dalam pergaulanku, aku sendiri adalah untuk hidupku, dan hati adalah tempat bagi teman yang sesungguhnya." Ketika dalam pengaruh ketakutan, dia akan berkata, "Aku memiliki ketentuan atas perjalanan yang kurang dari cukup. Haruskah aku mencoba lebih sedikit atau lebih banyak mengatur perjalanan? Akankah aku akan dibakar oleh api nerakamu? Manakah yang paling aku suka? Kemudian, di manakah akan aku letakkan rasa harap dan takut?"
Ahmad bercerita bahwa dia berkata pada istrinya, aku tidak pernah melihat orang yang berdoa yang seperti itu dan salat tahajud sepanjang malam. Kemuliaan hanya untuk Allah. Ujar Robiah, aku bangkit untuk beribadah di akhir malam ketika aku dipanggil oleh Allah. Jawab Robiah Asyamiyah. Ahmad berkata, suatu hari, aku akan makan pada saat melakukan ibadah ketika dia mulai menasehatiku. Aku berkata, biarkan aku makan terlebih dahulu, segeralah dia melayaniku secara khusus untuk mempersiapkan piring. Dia pernah berkata bahwa ia dapat melihat jin dan bidadari. Ketika seorang sudah dijadikan wali oleh Allah, maka semuanya bisa terlihat di luar nalar orang normal, seperti kisah Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri, dan Kiai Holil bin Nawawi Sidogiri, serta para guru Sidogiri yang lain dan para wali-walinya Allah. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya.